Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally sebesar 2,37%. Dengan total market cap mencapai di 1,4 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,79% dan juga peningkatan volume sebesar 105,61%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,43% dalam 24 jam terakhir. Bahkan weeknya kemarin sampai ke angka 38.000 ya. Nah, tetapi yang menjadi news yang gila pada hari ini adalah Ethereum, di mana Ethereum ngepump sebesar 10,7% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Ethereum daily close signifikan di atas dari 2000 USD. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ternyata BlackRock sudah mengajukan ETF untuk Ethereum ya, spot Ethereum ETF ya. Nah, detail seperti apa kita bahas di belakang. Kalau kita lihat di sini juga ya, tentunya beberapa altcoins lain juga cenderung meningkat sebesar BNB seperti BNB 3,5%, XRP koreksi, Solana dia juga masuknya kategori ngepump, dia ngepump sebesar 7,10%, Cardano rally sebesar 2,68 dan seterusnya. Ya, jadi pada hari ini altcoins mulai meningkat dengan signifikan. Apakah kita mulai boleh berpikir untuk menggeserkan sedikit posisi BTC kita ke altcoins? Kita bahas di belakang ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke economic calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 seperti biasa. Untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 10 November. Tadi subuh itu sudah ada speech Jerome Powell ya. Nah, di situ ya bisa dibilang secara hasilnya cenderung oke lah ya, membuat indeks dolar kembali lagi sedikit koreksi ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini lebih malam itu nanti udah ya, ternyata dari US malamnya nggak ada yang terlalu penting. Jam 2 subuh aja tadi ya ada si Jerome Powell ya. Nah, selanjutnya itu coba kita lihat besok tanggal 11 ada yang penting atau enggak. Besok tanggal 11 hari Sabtu seperti biasa hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke news. Ini dia news yang menggemparkan market crypto ya. Ini literally tanggal 9 November kemarin ya, di mana BlackRock baru saja meregister corporate entity iShare Ethereum Trust di Delaware ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan bahwa ya jelas BlackRock sedang filing ya untuk ETF spot Ethereum ya, namanya itu si form itu 19B/4 form ya, untuk filing submitted ke United States Securities and Exchange Commission pada tanggal 9 November kemarin. Dan yang gilanya apa? Yang gilanya ya, bukan cuma BlackRock yang tertarik untuk punya ETF Ethereum ya. Kalau kita di sini sudah ada 5 live spot ETF filings yang sudah diajukan sebelum si BlackRock ya. Ada VanEck, ada ARK Invest, ada Hashdex, ada juga Invesco. Jadi, ada satu lagi juga Grayscale yang mau mengconvert si Ethereum mereka jadi ke ETF spot juga ya. Jadi ini satu hal yang gue gak nyangka nih. Awalnya gue pikir BTC approve dulu, baru nanti mulai keluar yang Ethereum. Ternyata mereka ya, para pemain besar ini sepertinya sudah merasa ini momentumnya sudah terbentuk. Mereka secepat mungkin memfiling ya ETF spot untuk Ethereum dan Bitcoin ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal apa? Ada kemungkinan koreksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini biasanya ada pre-halving period itu di mana dia mulai terjadi koreksi. Ini seperti di cycle kemarin ya. Untuk sekarang sebenarnya lebih make sense. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dia sudah meningkat dengan cukup ekstrim dalam basically 3 minggu ke belakang ya. Menuju ke 4 minggu sebenarnya ya. Jadi koreksi lumayan masuk akal. Dan memang dari cycle ke cycle biasanya menuju ke halvingnya itu sendiri seringkali terjadi suatu fenomena yang disebut sebagai buying the rumor and selling the news. Jadi sudah naik duluan begitu ya, makanya kenapa gue bilang hati-hati jangan sampai terlena. Oh, halving nih ya kan sekitar April ya, si halving ini. Wah, kita nanti leverage gede-gedean tanggal segitu ya. Hati-hati, yang ada bukannya profit malah kadang-kadang suka boncos. Karena kalau kita di sini sering kali terjadi ya rejection atau malah down dulu sebelum itu ya. Jadi
Ekstra hati-hati, jangan sampai terlalu terlena begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya overall bukan cuma bagus ya, tetapi menembus ekspektasi kita ya. Kemarin kan PR-nya adalah bertahan di atas dari 35.400-an. Tetapi kemarin malah ngepump sebesar ya, rally lah masuknya ya. Rally sebesar 3,05% dan dia bahkan daily close di atas dari 36.600-an ya. Nah, ini tentunya akan membuat weekly close-nya jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita di sini weekly close-nya ini akan kembali tinggi ya. Dan tentunya bull support band akan signifikan naik ke atas. Tetapi seperti yang kita bisa lihat kalau sampai nanti hari Senin dia weekly close seperti ini lagi, berarti ini sudah minggu keempat, dimana kalau kita gabungin Bitcoin ini selama 4 minggu sudah rally sebesar 36%-an ya. Nah, ini tentunya akan butuh apa? Koreksi. Kita bisa lihat sini, semua movement gede seperti di sini, di sini, di sini, mana lagi ya, movement gede di sini ya. Di sini kan dicampurin sekitar ya 30%-an mungkin ya. Dan di sini apa yang terjadi? Koreksi ya. Langsung nggak bang? Ya nggak ada yang tahu langsung atau nggak. Tetapi ini movement jelas cukup besar untuk mendapat koreksi yang signifikan. Jadi hati-hati, please jangan FOMO ya. Jangan over leverage di sini. Jangan ngelong dengan gede-gedean karena tentunya posisi long di sini sedikit berbahaya sekarang ya. Karena lihat sendiri, udah minggu keempat dia kondisinya overbought ya. Dan volume mulai menurun. Jadi lagi-lagi siap-siap ada possibility terjadi koreksi. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau sampai terjadi koreksi tidak tembus 32.534. Itu harapan gue untuk Bitcoin ya. Nah, dan selain itu juga gue berharap secepat mungkin bull support band naik ke atas sehingga bisa menjemput Bitcoin dan bisa lanjut lagi membuat higher high ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini dia kemarin sebenarnya dibilang bagus enggak ya? Dia itu malah sempat naik. Dia sempat naik di tanggal ini ya. Dia sempat naik ke ini. Dia berhasil lagi reclaim 105,62. Tetapi kita bisa di sini ternyata sedikit berbeda dengan risk on lain yang cenderung malah koreksi ya. Nah, Bitcoin atau crypto in general malah rally ke atas. Nah, jadi bisa dibilang ini semua menurut gue lebih karena ke fundamental di mana BlackRock dan berbagai macam institusi-institusi besar malah semakin warming up to crypto gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, salah satunya adalah Encrypt. Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Ya, lo bisa pilih dan buat lo yang tertarik, ya bisa beli di situ juga. Ya. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini karena dia berhasil reclaim, maka dari itu buy limit pertama sekarang geser ke angka 36.617. Buy limit kedua di angka 35.439 dan buy limit ketiga di 34.886. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama nih di 36.617. Apabila besok jam 7 pagi Bitcoin daily close masih tetap di atas dari 36.617, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Dengan target TP ya yang agresifnya di 39.000, yang cenderung konservatifnya di sini ya di week tertinggi yaitu di angka 38.000 ya. Tapi sekali lagi posisi long di sini kalau kita buka dengan kondisi resiko yang lebih tinggi ya. Untuk yang lebih low risk adalah apabila Bitcoin dia jebol ke bawah
retest 1, retest 2 di 36.617 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 35.439. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia menembus beberapa resisten dengan cukup signifikan ya. Nah, maka dari itu tentunya ada perubahan ya. Walaupun terjadi secara teknis reclaim di 2118 tetapi tipis. Maka dari itu buy limit pertamanya gua nggak taruh di sini dulu. Buy limit pertama masih di angka 2004 ya, atau mau dibulatin ke 2000 juga boleh. Buy limit kedua di 1943 dan buy limit ketiga di angka 1909. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures, apabila ya besok daily close di bawah dari 2118, nah dan di retest 1, retest 2 sebagai resisten di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2004 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 2004 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2118. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kemarin cukup volatile ya, dia weeknya cukup dalam ya kemarin. Nah, tetapi untuk posisi spotnya untungnya masih selamat ya. Jadi buy limit pertama di angka 4,99, buy limit kedua di MA200 atau di 4,74, dan buy limit ketiga di angka $4 lebih 44 sen. Itu untuk posisi spot di Polkadot ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short nih kemarin ya, karena bukan kemarin, tepatnya hari ini ya. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka $5 lebih 17 sen ya. Nah, target TP posisi short kita adalah di angka $4 lebih 99 sen ya. Dan di waktu bersamaan kita bisa juga pasang limit posisi long, karena apabila terjadi retest di sini, ini merupakan retest kedua ya, karena kemarin terjadi retest di resisten dan juga di support ya. Nah, target TP posisi long kita adalah di angka $5 lebih 17 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia terjadi reclaim, maka dari itu posisi spotnya ada perubahan. Buy limit pertama jadi di angka 36 sen, buy limit kedua di 33 sen, dan buy limit ketiga di 32 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di angka 37 sen sebagai resisten ya. Nah, target TP untuk posisi short kita di sini adalah di angka 36 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 37 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini dia berhasil reclaim 44,42. Maka dari itu untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 44,42, buy limit kedua di 39,44, dan buy limit ketiga di angka 37,10. Itu untuk posisi spot di Solana. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 47,47 ya, angka cantik di sini ya. Nah, untuk posisi short di sini target TP-nya adalah di angka 44,42. Itu adalah target TP untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 44,42, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 47,47 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.